Itu udah saya lempar hostnya. Oh ya. Lah itu direkam sekarang, nggak nanti aja waktu mulai. Kak Alfi. Ya. Kayak Kak Fatma. Saya tonjok kamu ya. Jangan ya, Nak. Iya, 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 iya. Oh ya, Kak Nabila. Ui, Siapa lagi ini telepon lagi? Ih, Kak Nabila? oh dalam pripon nggih, napa? Iya, nopo-nopo. Nanti Kak, di slide-nya itu, kan tadi ada yang aku ganti kan, Kak? Lah, iya tuh. Iya. Kenapa emangnya, Kak? Nggak tahu. Kakak, kakak unduh. Enggak sih, enggak aku unduh kan aku nanti masuknya langsung di Canva langsung. Oke, oke. Nanti baru nanti kelasnya karena visa dan sebagainya, udah kakak punya berarti? Udah aku gabungin. Oke, udah. Dede kan gimana mencairkan suasana? Bisa, pasti bisa. Hebat. Bantuin ya. Iya, bismillah. Berarti nanti yang record aku apa siapa ini? Aku takutnya lupa nge-record. Iya, nge-record. Reno saja, Mbok. Mas Reno. Selamat datang yang baru bergabung. Ditunggu sebentar ya, nunggu yang lain.
Ah iya, sambil nunggu nyoba format namanya diganti dulu, nama aslinya. Selama jangan lupa itu ya, kameranya on cam ya, dibuka. Nyoba format namanya diganti. Nama sama asal daerah. Halo Kak Zakia. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, jangan lupa kameranya dihidupkan on cam biar kelihatan wajah-wajah cantik dan ganteng-gantengnya gitu. Wah, Kak Maulida. Kak Maulida. Halo, selamat Hai, datang. iya, Asal mana nih, Kak? dari Dari mana? Cibungbulang, Cibungbulang, Bogor. Oh, Bogor, jauh banget. Masya Allah. Kak Diana, dari mana? Asal mana? Dari Bogor juga, Bun. Oh, dari Iya, Bogor. cuman kebetulan Masya aksanya Allah. malah keluar. Jadi saya yang ikutan. Oh, alah. Gak Iya. apa-apa. Sambil nunggu yang lain ya, biar pada masuk Iya. dulu. Untuk Kak Andini, coba kameranya dibuka. Kak Andini, Mahardika. Iya, sebentar, Kak. Oh iya, sama Kak Abdurrahman. Halo Kak Abdurrahman. Coba dibuka kameranya.
Kak Abdurrahman. Wah, ada Kak Zaki. Kak Zaki, halo. Coba dibuka kameranya. On cam. Ada Kak Asia dari Cilacap. Kak Asia? Halo Kak Asia? Ya, yang lain jangan lupa dibuka kameranya. Kak R. Kak R ini siapa? Nyoba diganti namanya dulu biar pada tahu, pada kenal. Halo Kak R. Yuk yang lain kameranya dibuka dulu. Kak Kotru, dari mana? Halo Kak Kotru. Halo, Hana dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Halo, selamat datang Kak Kotru. Ya, Halo Kak Umu Kulsum. Oke, untuk yang lain jangan lupa dibuka kameranya ya. Soalnya mau dimulai. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman hebat. Wah, senang banget hari ini kita bisa ketemu di acara yang sangat seru. Apa coba namanya? Ingat nggak? Sebelum kalian masuk. Apa namanya? Ada yang tahu? Kelas storytelling. Iya, betul. Dan ada yang lain, akulah pencerita hebat. Nah, coba angkat tangannya siapa yang di sini suka bercerita. Wah, Masya Allah. Banyak banget ya. Untuk yang lain yang belum buka kamera, yuk dibuka yuk. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya cerita yang kita sampaikan tuh bisa hidup. Nah, ada yang tahu gimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Biar cerita kita itu bisa hidup, gimana caranya? Ada yang tahu? Dengan Belum ada yang tahu ya? Nggak apa-apa, jawab aja. Salah nggak apa-apa kok.
Ada yang tahu? Iya, coba kasihan. Gimana? Oke, kalau belum ada yang tahu, ini aku kasih tahu dulu. Yaitu dengan cara pakai suara dan ekspresi dan gerakan tubuh. Nah, dari situ kita bisa bercerita seakan-akan cerita itu hidup. Oh iya, perkenalkan, nama aku Nabila Solsifa dari Pondok IT, Jogja. Saya di sini sebagai moderator yang akan membimbing acara pada pagi hari ini. Nah, kita kan belum tahu nih, apa sih cerita yang dimaksud itu, tapi tenang aja, kita nggak sendiri loh. Hari ini kita akan ditemani sama sama mentor kece nih. Ada yang tahu namanya? Kak Ya, ada di Alfi. poster. Kalvi, iya betul banget. Nah, mentor storytelling dan public speaking yang siap bantu kita biar makin berani tampil di depan teman-teman. Tapi sebelum mulai, yuk siapkan dulu alat tulisnya biar nanti bisa dicatat dan bisa diingat-ingat terus. Nah, sebelum dimulai materinya, coba posisinya duduk yang bagus, biar nyaman gitu. Biar gak tegang. Yang belum dinyalain kameranya, coba dinyalain dulu. Soalnya nanti ada praktek. Sayang kan kalau gak praktek nantinya. Biar nanti bisa kelihatan wajah-wajah ceria kalian. Yuk, dibuka kameranya yang belum dibuka. Nah, udah siap belajar bareng sama Kak Alfi, mentor kita hari ini? Udah siap belum nih? Ayo, suaranya mana? Sudah. Siap sekali, siap. Udah siap ya? Nah, kalau udah siap, coba bilang sama-sama, aku pencerita hebat. Coba bilang, 1, 2, 3. Aku Aku pencerita. pencerita hebat. Diulang, 1, 2, 3. Aku pencerita hebat. Aku pencerita hebat. Masya Allah, semangat banget. Oke deh, kalau gitu langsung aja ya. Kita sambut Kak Alfi dengan tepuk paling meriah. Masya Untuk Kak Allah. Alfi, Hai untuk semuanya. Kak Alfi, kita persilahkan. Terima kasih banyak Kak Nabila atas sambutan meriahnya. Terima kasih banget ya Kak Nabila udah mau memeriahkan suasana kita di pagi hari ini. Tepuk tangan dulu yuk buat Kak Nabilanya. Masya Allah. Oke, sekarang giliran Kak Alfi ya. Perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Kak Alfi Nur Hasana, tapi teman-teman semua bisa panggil kakak Kak Alfi aja, biar makin akrab. Kakak asli Bekasi. Tadi ada yang dari Bekasi juga ya? Kak siapa tadi? Kak Putro kalau nggak salah. Kak siapa tadi yang dari Bekasi? Masya Allah. Oke, Hmm, hmm, hmm. jam 1. Nah, Kak Alfi mau tahu nih, kira-kira teman-teman dari mana aja asal kotanya? Boleh ya tulis di kolom komentar tempat asal kalian, atau boleh langsung on mic bilang, aku dari Bekasi Kak, aku dari ini Kak. Yuk, dari mana aja nih? Boleh yuk. Kamu dari mana, Ade Azra? Oh, dari Jogja. Dari Jogja ya, Kak? Mantul. Oh, Bantul. Kamu dari mana nih, Ade Agam? Ini dari Jakarta. Masya Allah, dari Jakarta. Andini dari Banjarnegara. Masya Allah. De Andin. Abdurrahman. Lagi sakit kok. Masya Allah. Kak Nada dari Bekasi. Ini Kak Shidai dari mana, Kak? Kenapa? Gak bisa diganti. Dari mana, Kak? Kok bisa diganti? Coba lihat tengah.
Kalau kata papa jangan dilihat Oke. mama kalau cerita. Nah, ini dari mana Umu Kulsum, Kak? Kak Umu Kulsum. Dari mana, Kak? Dari Aisyah dari Cilacap. Coba ya Oke, dari Masya sana Allah. Ternyata banyak ya kamu dari kak. berbagai Dan di sini kak. kota. Aku kok Insya Allah kita akan sama-sama mengambil ilmu terkait tentang storytelling atau ilmu bercerita. Oke, sebelum kita mulai, Kak Alfi oh ya, sebelum kita mulai, Kak Nabila boleh slide-nya, Kak? Ditampilkan. Oke. Kan? Udah kelihatan? Belum, Kak? Belum? Iya. Iya, belum dah. Iya, belum selesai, Kak. Sebentar. Ini udah Oke. kelihatan? Teman-teman yang lain udah kelihatan slide-nya belum nih? Sudah, Kak. Oh, sudah. Mungkin sinyal kakak ya ini sepertinya. sudah. Oke. Nah, Sebentar. Nah, kakak mau tanya-tanya dulu nih. Di sini siapa yang suka dengar cerita? Angkat tangan, angkat tangan. Siapa? Kak Umu Kulsum suka bercerita. Siapa yang suka bercerita? Angkat tangan, angkat tangan. Masya Allah, banyak juga yang suka bercerita. Kalau yang membuat cerita, ada nggak nih yang suka membuat cerita? Mengarang cerita? Ada nggak? Ada nggak? Angkat tangan, angkat tangan. Ada. Masya Allah. Oke. Nah, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, Kak Alfi bakal bercerita dulu, teman-teman. Udah siap belum dengar cerita seru dari Kak Alfi? Udah siap? Siap. Siap. Oke, bismillah. Pasti siap dong. Insya Allah ceritanya ini ada serunya, ada sedihnya, dan ada senangnya. Boleh Kak Nabila digeser slide-nya? Oke, kita bacakan ya. Judulnya Lilo si Kelinci Pemberani. Oke, pagi itu di sebuah hutan yang hijau dan damai, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Lilo. Ia sangat ceria, suka melompat ke sana kemari sambil memetik bunga. Matahari bersinar hangat, burung-burung bernyanyi riang, dan semua hewan tampak bahagia. Lilo pun bersenandung kecil, menikmati hari yang indah itu, tanpa tahu bahwa petualangan besar menunggunya. Saat Lilo sedang bermain di tepi sungai, tiba-tiba langit berubah gelap, angin tertiup kencang, dan hujan turun deras sekali. Lilo panik. Ia tak tahu harus berlari kemana. Haduh, sarangku masih jauh lagi, katanya dengan suara gemetar. Suara guntur terdengar keras dan pepohonan mulai tumbang. Ia mencari tempat berteduh, tapi nihil. Semua tempat sudah basah kuyup. Boleh Kak, diganti. Dalam ketakutannya, Lilo melihat seekor kura-kura tua terjebak di bawah dahan pohon. Meski tubuhnya kecil dan takut, Lilo berusaha untuk menolongnya. Kasihan sekali kura-kura itu, aku harus menolongnya, kata Lilo dengan penuh iba. Ia menggigit dahan pohon itu dan mendorongnya dengan seluruh tenaganya. Petir menyambar dari kejauhan dan Lilo gemetar ketakutan. Tapi hebatnya Lilo, dia tidak menyerah. Akhirnya ranting itu terangkat dan kura-kura pun bisa keluar. Terima kasih anak pemberani, ucap sang kura-kura dengan lembut. Tak lama kemudian, badai pun reda. Matahari kembali muncul dan pelangi terbentang di langit. Hutan kembali hangat dan hewan-hewan pun keluar dari tempat persembunyiannya. Lilo tersenyum bahagia. Ia sadar
Meskipun tubuhnya kecil, hatinya bisa seluas langit. Dan sejak hari itu, ia tidak hanya dikenal sebagai kelinci ceria, tapi juga sebagai kelinci pemberani. Ia belajar bahwa keberanian itu bukan berarti tidak takut, tapi tetap berbuat baik meskipun sedang takut. Oke, gimana ceritanya teman-teman? Seru gak? Seru nggak? Seru dong. Seru, seru, seru. Lilo itu keren banget ya. Dia meskipun kelinci kecil, tapi keberaniannya itu dahsyat banget. Di sini ada yang mau jadi seperti Lilo, seorang yang pemberani. Mau, mau, mau? Angkat tangan, angkat tangan. Mau, saya. Aku. Iya, mau, mau, mau. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa Kak Alfi itu bisa bercerita dengan ekspresi seperti tadi? Mau tahu nggak? Mau. Nah, itu semua tuh karena Kak Alfi punya 3 kunci rahasia. Nah, 3 kunci rahasia itu yang membuat cerita Kak Alfi bisa dibayangkan oleh orang-orang. Nah, Kak Alfi spill satu-satu ya. Boleh Kak Nabila slide-nya digeser? Nah, ini dia 3 kunci rahasia Kak Alfi. Yang pertama ada intonasi suara. Ada yang tahu nggak nih apa itu intonasi suara? Naik Ada yang... pendeknya suara. Pinter 100. Tadi untuk Kak siapa? Kak Azra ya? Masya Allah, keren. Jadi kalau untuk kakak, keren. Betul sekali Kak Azra. Intonasi itu merupakan naik turunnya suara. Jadi kalau cerita kita sedih nih, kita bisa membuat intonasi suara yang rendah dan lembut. Kalau ceritanya lagi bersemangat, kita bisa menunjukkan intonasi suara yang ceria, yang naik, yang penuh dengan semangat gitu. Jadi dengan intonasi cerita kita itu nggak akan datar teman-teman. Orang yang dengar pun jadi bisa ikut merasakan perasaan dari si tokohnya. Nah, yang kedua ada ekspresi wajah. Sayang banget Kak Alfi pakai cadar, tapi teman-teman yang di rumah pasti bisa berekspresi wajah kan? Seperti sedih. Kalau sedih alisnya ditekuk, terus mulutnya, bibirnya dimanyun-manyunin kayak sedih. Nah, itu kan ekspresi wajah. Nah, dengan adanya ekspresi wajah, pendengar itu jadi mengerti suasana hati dari si tokohnya itu. Nah, yang ketiga ada gerakan tubuh. Gerakan tubuh itu merupakan gaya tubuh kita saat bercerita. Misalkan tokohnya dalam cerita itu sang kelinci lagi berlari. Kita bisa menirukan gerakan berlari. Kayak gini, sang kelinci berlari dengan cepat. Nah, pinter banget Kak Umu Kulsum, Masya Allah. Nah, misal kita lagi dalam cerita itu sang kelinci pura-pura mengumpat. Berarti ngumpat kayak gini, ngumpet. Kan aku hilang. Kayak gitu teman-teman, bersembunyi. Nah, tapi ingat ya, jangan berlebihan. Bergerak kecil tapi pas dengan intonasi atau kata-kata yang ingin kita sampaikan, itu lebih baik daripada kita banyak bergerak tapi tidak sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Begitu teman-teman semua, sampai sini kalian udah ada gambaran belum nih tentang intonasi suara, ekspresi wajah, dan gerak tubuh? Apakah Alfi kecepatan? Gimana? Mengerti nggak? Kecepatan nggak, Kak Alfi? Enggak, oke. Nah, teman-teman, biar kita nggak cuma saling... Oke, kita langsung lanjut aja ke gamenya, Kak. Boleh langsung diganti? Kak Alfi punya game seru untuk kita semua. Nah, jadi ini namanya tebak emosi. Tebak emosi ya, teman-teman. Jadi nanti Kak Alfi akan bacakan kata-katanya menggunakan intonasi, ekspresi, dan juga gerakan tubuh. Teman-teman, tebak kira-kira Kak Alfi pakai emosi apa nih? Sedih kah?
bahagiakah, kaget, eh, atau apa ya, tercekang kayak gitu. Tenang. Siap? Tenang, Tenang. tenang. Iya, senang, betul. Siap, siap, siap. Siap. Siap, bismillah. Oke. Soal pertama. Aduh, seorangku masih jauh lagi. Ekspresi apa yang Kak Alfi sampaikan? Sedih. Apa-apa? Sedih. Sedih, sedih. Gimana? Kak Alfi bosan apa? Sedih. Ada yang jawab sedih. Ada yang jawab apa lagi? Aduh. Suaranya tidak terdengar sampai sini. Betul, sedih. Yang jawab sedih, yang jawab khawatir, semua benar. Oke, keren, keren, keren. Nah, yang kedua ya, Kak Alfi bacakan, kalian tebak lagi. Tiba-tiba langit berubah gelap, angin tertiup kencang, dan hujan turun deras sekali. Ekspresi apa tuh? Ekspresi apa? Tebak-tebak. Ketakutan. Ih, betul, Kak Azri. Keren, 100. Ini Kak Agam, ayo jawab Kak Agam. Betul-betul. Ini lagi mencekam suasananya. Oh iya, untuk soal ketiga sama keempat, gimana teman-teman semua aja nih yang membantu Kak Alfi untuk membacakan kepada teman-teman, memberi tebak-tebakan kepada teman-teman. Gimana? Mau nggak nih? Siap, siap, siap? Mau. Mau, siap, siap. Kak, nah, siapa nih yang siap, yang mau membacakan atau menebakkan emosi yang ketiga? Angkat tangan, angkat tangan. Nah, itu. Ayo, ayo. Pasti bisa. Kak Azri mau coba? Kak Azra mau coba? Mau coba? Ayo, ayo coba. Kasihan sekali kura-kura itu. Aku harus bantu kura-kura itu. Masya Allah. Nah, teman-teman tebak. Ekspresi apa yang Kak Azra berikan? Kasihan sekali. Ayo apa? Se, se, sedih. Kenapa sayang? Iya, betul banget. Terima kasih Kak Azra sudah mencoba. Masya Allah, hebat. Kak Alfi benar-benar salut sama keberanian Kak Azra. Masya Allah. Nah, yang untuk soal keempat, ada yang mau mencoba nggak nih? Kak Umu Kulsum mau mencoba, Kak? Soal keempat, yang matahari bersinar hangat, Siapa? mau coba? Atau Kak Agam, mau coba? Matahari bersinar banget. Burung-burung berlangit hangat. Dan semua hewan tampak bahagia. Keren. Ekspresi apa ya yang kira-kira Kak Agam berikan untuk kata ini yang di bawah ini? Kira-kira apa ya? Apa Bahagia. nih? Ekspresi apa? Tenang. Tenang, Bahagia. bahagia. Betul, betul, betul. Betul, iya. Matahari bersinar hangat, burung-burung bernyanyi riang, dan semua hewan tampak bahagia. Masya Allah. Terima kasih untuk Kak Agam yang sudah mau mencoba. Kak Albi sangat-sangat salut sama Kak Agam dan Kak Azra yang tadi sudah mau mencoba. Oke. Boleh diganti lagi Kak slide-nya? Iya, siap. Terima kasih. Nah, sekarang setelah kita tadi permainan games yang mungkin sangat seru itu, oke. Nah, sekarang kakak mau mengajak teman-teman semua. Oke, belum. Oke. Nah, jadi teman-teman, dalam bercerita,
itu kan ada intonasi, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Itu semua adalah kandungan penting dari istilah storytelling. Nah, apa itu storytelling? Ada yang udah pernah dengar sebelumnya? Storytelling apa ya? Kak Azra tahu nggak nih? Kak Umu Kulsum tahu nggak nih? Kak Andini tahu nggak nih? Kak Putro ada. Apa itu storytelling? Nah, cerita sejarah. Cerita sejarah. Bisa jadi, benar. Tapi lebih tepatnya adalah seni dalam menyampaikan cerita. Biar cerita kita semakin ada auranya, ada semangatnya. Begitu, teman-teman. Nah, gimana ya? Nah, dengan kita mempelajari teknik storytelling, maka kita bisa menghidupkan cerita yang akan kita bawakan. Terus ya teman-teman, dalam storytelling juga ada banyak sekali manfaat untuk diri kita. Mau tahu nggak nih kira-kira? Boleh Kak diganti slide-nya? Nah, ini dia manfaat dari kita belajar storytelling. Yang pertama yaitu mengasah keberanian kita berbicara. Storytelling kan menggunakan suara kan? Nah, itu dia. Jadi dengan kita banyak-banyak belajar berstorytelling, kita akan mengasah keberanian kita dalam bersuara atau berbicara. Terus juga melatih kejelasan suara dan juga kata. Yang ketiga juga mengembangkan imajinasi dan emosi. Yang keempat, membangun kecerdasan emosional. Yang kelima, menyampaikan pesan bermakna dengan cara yang seru dan menyenangkan. Karena kan storytelling itu kan merupakan cerita ya teman-teman. Cerita. Jadi kita bisa menyampaikan pesan menggunakan cerita yang mengandung emosi, imajinasi, dan sebagainya. Begitu teman-teman. Nah, sampai sini udah kebayang belum tentang storytelling itu? Bercerita sambil ada intonasinya, ada gerakannya. Udah kebayang? Pasti kebayang ya. Apalagi banyak banget manfaatnya. Jadi kita harus benar-benar pelajari tentang ilmu storytelling ini. Nah, boleh Kak Nabila digeser? Geser. Ye. Sekarang Kak Alfi mau ngajak teman-teman semua membuat cerita. Tapi untuk membuat cerita ya teman-teman, sebelum kita membuat cerita, kita juga harus tahu dan kita harus pelajari dulu bagian-bagian penting dari sebuah cerita. Karena setiap cerita itu pasti punya bagian penting yang disebut, ganti slide Kak, yang disebut karakter atau siapa tokohnya. Misal teman-teman pengen tokohnya itu superhero, boleh banget. Teman-teman mau tokohnya apa ya? Tokohnya hewan, binatang. Boleh banget. Iya. Terus juga ya teman-teman, ada juga yang kedua itu ada setting atau latar. Yang ketiga, konflik atau tantangan. Yang keempat, ada resolusi dan transformasi. Masalah yang terjadi. Boleh ganti, Kak? Oke. Kak Alfi mohon izin sebentar ya, teman-teman. Sebentar dulu, sebentar. Izin dulu katanya. Bagian awal. Mohon maaf sekali ya, teman-teman. Oke.
Nah, oke, jadi teman-teman, dalam cerita juga kita penting banget nih untuk mengetahui alur ceritanya itu atau jalan ceritanya. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita bikin cerita, kita juga harus tentuin dulu nih awal atau orientasinya. Kira-kira itu tuh orientasi itu biasanya kena materinya itu tentang perkenalan tokohnya, terus juga tempatnya di mana dan sebagainya. Nah, setelah udah masuk ke tokoh nih, masuk ke bagian tengah. Di bagian tengah itu biasanya udah muncul tuh konflik-konflik kecil. Mungkin tokohnya mulai menghadapi tantangan atau dia lagi bingung sesuatu. Itu termasuk tengah atau awal masalah. Yang ketiga ada klimaks atau puncak masalah. Nah, di bagian ini biasanya paling seru dan paling menegangkan. Di sini biasanya masalahnya itu memuncak, teman-teman. Dan kita jadi penasaran banget biasanya sama ceritanya itu. Gimana caranya si tokoh itu menghadapi ceritanya. Yang keempat ada resolusi atau penyelesaian masalah. Di sini biasanya masalah tuh udah mulai hampir selesai nih, udah ketemu jalan keluarnya. Kita tinggal menentukan aja kira-kira akhirnya atau ending akhirnya mau bahagiakah atau sedih. Nah, begitu teman-teman. Boleh Kak diganti slide-nya? Oke. Setelah kita tadi mempelajari tentang teknik-tekniknya, maka sekarang Kak Alfi mau teman-teman siapkan bukunya. Kita susun kerangka dulu untuk membuat cerita seru. Mana-mana bukunya? Siapkan bukunya. Wah, keren-keren. Bukunya ungu-ungu, cantik. Siapkan. Mari kita siapkan bukunya. Mana-mana? Kak Andini mana? Bukunya Kak Andini. Boleh. Semuanya siapkan bukunya ya. Oke. Oke, setelah kita siapkan bukunya semua, Kak Alfi mau minta teman-teman bikin kerangka ceritanya dulu. Nanti kita kembangkan ceritanya bareng-bareng. Bisa melalui AI atau dengan imajinasi teman-teman sendiri. Oke, siap, siap, siap. Oke, sekarang tulis dulu nomor 1. Nomor 1. Kita akan bikin siapa tokohnya. Kira-kira teman-teman mau tokohnya siapa nih? Kelinci kah? Atau kucing? Atau superhero? Atau Kak Alfi? Mau siapa nih? Singa. Singa. Boleh banget. Singa, si raja hutan. Boleh. Mau siapa nih? Tokohnya. Apa mau Kak Alfi? Boleh. Setelah tulis tokohnya, udah belum nih tulis tokohnya? Udah nemuin belum? Tokohnya siapa ya? Tokohnya Udah. nama siapa ya? Udah? Udah. Oke. Sekarang tulis di mana dan kapan ceritanya itu akan terjadi. Mau di mana nih kira-kira ceritanya? Pada sore hari kah? Atau pada pagi hari? Mau di tengah hutan? Atau di tengah angkasa? Atau di dunia peri? Mau di mana nih teman-teman? Sesuai imajinasi teman-teman semua. Mau di mana? Pagi hari di hutan. Di hutan, oke boleh di hutan. Apa mau di Istana Barbie? Boleh juga, 100. Mau di mana? Boleh. Sudah ditulis? Sudah. Sudah, oke. Nah, setelah itu, mari kita bikin masalah yang dihadapi sama tokohnya. Boleh tokohnya kejepit kah? Atau tokohnya kelaparan? Atau ketakutan karena kehujanan? Boleh ditulis. Boleh ditulis, teman-teman. Terserah teman-teman. Udah ditulis tokohnya?
Udah. Udah. Oke, sekarang masuk ke ini penyelesaian. Kira-kira nanti akhirnya mau dibikin seperti apa? Bahagiakah? Sedihkah? Terus nanti penyelesaiannya apa nih? Apa ya? Apa ya? Udah? Apa belum? Seru. Kita membuat cerita, merangkai kata, membuat sebuah karangan fiksi. Udah Biu, mau bikin bahagia atau nangis? Bahagia. Bahagia dong. Nah, Bahagia. iya, bahagia. Yang bahagia-bahagia aja. Nah, nanti teman-teman hasil ceritanya boleh ya dikumpulin di grup. Nanti bakal Kak Alfi baca satu-satu cerita menarik dari teman-teman semua. Oke? Oke. Oke. Oke, udah selesai bikin kerangkanya teman-teman cantik-cantikku, ganteng-gantengku. Udah? Udah. Oke, alhamdulillah. Nanti bisa dilanjut untuk bikin cerita lengkapnya ya. Nanti terus dikirim ke grup, oke? Oke. Oke. Oh iya, tadi tuh Kak Alfi mau ngajak teman-teman bercerita loh. Kak Alfi mau ngajak teman-teman bercerita. Loli si kelinci pemberani. Boleh Kak Nabila kita kembali ke cerita? Ke cerita. Ke ceritanya Kak, ke yang awal, yang si Loli si kelinci pemberani. Besarkan. Nah, Kak Alfi ingin mengundang dan mengajak 5 orang teman-teman yang berada di Zoom ini untuk membacakan ceritanya. Siap? Siap. Mau angkat tangan atau Kak Alfi tunjuk? Angkat tangan? Asia dulu, Asia. Boleh. Asya dulu, boleh. Silahkan, Kak Asya. Udah bisa baca belum itu? Nanti muka orang. Silahkan, Kak. Ayo, Asia Si dulu. pemberani. Pagi itu di sebuah hutan yang hijau dan damai, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Lilo. Ia sangat ceria, suka melompat ke sana kemari sambil memetik bunga. Matahari bersinar hangat, burung-burung bernyanyi riang, dan semua hewan tampak bahagia. Lilo pun bersenandung kecil, menikmati hari yang indah itu, tanpa tahu bahwa petualangan besar menunggunya. Saat Lilo sedang bermain di tepi sungai, tiba-tiba langit berubah gelap. Angin bertiup kencang dan hujan turun deras. Sekali. Lilo panik, ia tak tahu harus berlari kemana. Aduh, sarangku masih jauh sekali, katanya dengan suara gemetar. Suara guntur terdengar keras dan pepohonan mulai tumbang. Ia mencari tempat berteduh, tapi nihil. Semua tempat sudah basah kuyup. Oke. Masya Allah, keren. Kak Asia dari Cilacap. Secara intonasi udah dapat banget nih, udah keren banget. Secara ekspresi juga udah keren. Wah, ini mah udah mahir ya. Masya Allah. Umur berapa Kak kalau boleh tahu? 13. Oh, 13. Masya Allah, Kakak. Asia. Mantap. Barakallahu fiik. Tepuk tangan untuk Kak Asia. Masya Allah. Alhamdulillah sudah bisa. Keren. Nah, sekarang kita lanjut ke yang lain. Siapa yang mau mencoba lagi? Abdurrahman.
Oke, Kak Abdurrahman, boleh Kak Abdurrahman? Pagi itu sebuah hutan dan Lilo si kelinci pemberani itu di sebuah hutan yang hijau dan damai, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Lilo. Ia sangat ceria, suka melompat ke sana kemari sambil memetik bunga. Matahari bersinar hangat, burung-burung bernyanyi riang, dan semua hewan tampak bahagia. Lilo pun bersenandung kecil, menikmati hari yang indah itu tanpa tahu bahwa petualangan besar menunggunya. Saat Lilo sedang bermain di tepi sungai, tiba-tiba langit berubah gelap. Angin bertiup kencang dan hujan turun deras sekali. Lilo panik. Ia tak tahu harus berlari kemana. Aduh, sarangku masih jauh lagi, katanya dengan suara gemetar. Suara gentur terdengar keras. Dan pepohonan mulai tumbang. Ia mencari tempat berteduh, tapi nihil. Semua tempat sudah basah kuyup. Oke, alhamdulillah Kak Abdurrahman. Keren. Hebat, hebat, hebat. Secara intonasi, nadanya udah dapet ya, tapi mungkin pemberhentiannya itu masih agak sedikit. Itu ya Kak ya? Iya. Nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar, kita improve, kita perbaiki terus pokoknya. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Kak Abdurrahman. Alhamdulillah. Sudah mencoba. Terima kasih banyak. Oke, boleh nyoba. lanjut. Satu orang lagi boleh yuk. Siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Kalau nggak ada boleh nyoba, Kak. Boleh, boleh. Mau coba? Iya, Kak. Boleh, boleh. Ayo, silahkan. Pagi itu, di sebuah hutan yang hijau dan damai, hiduplah seekor kelinci yang bernama Lilo. Ia sangat ceria, suka melompat ke sana dan kemari sambil memetik bunga. Matahari bersinar hangat. Burung-burung riang bernyanyi, dan semua hewan tampak bahagia. Lilo pun bersenandung kecil, menikmati hari yang indah, tanpa tahu bahwa petualangan besar menunggunya. Saat Lilo sedang bermain di tepi sungai, tiba-tiba langit berubah gelap. Angin bertiup kencang, dan hujan turun deras sekali. Lilo pun panik. Ia tidak tahu harus berlari kemana. Aduh, sarangku masih jauh lagi, katanya dengan suara gemetar. Suara guntur terdengar keras, dan pohonan mulai tumbang. Ia mencari tempat berteduh, tapi nihil. Semua tempat sudah basah kuyup. Masya Allah, keren nih secara intonasi, ekspresi. Sudah keren-keren. Tepuk tangan untuk Ayah Azra. Keren-keren. Oke, satu orang lagi deh. Satu orang lagi yang mau mencoba boleh. Kak Andini. Ayo Kak. Mana nih Kak Andini? Boleh Kak. Lilo si kelinci pemberani. Pagi itu, di sebuah hutan yang hijau dan damai, hiduplah seekor kelinci yang bernama Lilo. Ia sangat ceria, suka melompat ke sana kemari sambil memetik bunga. Matahari bersinar hangat, burung-burung bernyanyi riang, dan semua hewan tampak bahagia. Lilo pun bersenandung kecil, menikmati hari yang indah itu, tanpa tahu bahwa petualangan besar menunggunya. Saat Lilo sedang bermain di tepi sungai, tiba-tiba di langit berubah gelap. Angin tertiup kencang, dan hujan deras sekali. Lilo panik. Ia tak tahu harus berlari kemana. Aduh, sarangku masih jauh lagi, katanya dengan suara gemetar. Suara guntur terdengar keras, dan pepohonan mulai tumbang. Ia mencari tempat berteduh,
tapi nihil. Semua tempat sudah basah kuyup. Terima kasih. Terima kasih Kak Andini dari Banjarnegara. Keren banget. Wah, keren, 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 keren. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman semua yang sudah mau mencoba. Alhamdulillah, ternyata teman-teman sudah paham tentang tentang intonasi ini. Tinggal kita maksimalin untuk ekspresi wajah dan gerak tubuhnya, oke? Nah, boleh Kak dilanjut lagi slide-nya ke yang tadi? Nah, keren, keren, keren. Alhamdulillah. Lanjut ke slide yang tadi, Kak. Oke, lanjut lagi slide-nya, Kak. Lanjut, lanjut, lanjut. Ke yang info menarik. Kak Alfi punya info menarik buat teman-teman semua. Lanjut, lanjut. Wah, ini dia. Kak Alfi punya info menarik buat teman-teman semua. Kabar yang super duper. Wah. Nah, setelah ini insya Allah akan ada Kak Nabila dan juga Kak Nafisa yang akan bercerita tentang kelasnya yang akan rilis dekat-dekat ini. Dengerin baik-baik ya teman-teman, siapa tahu bisa ikut kelasnya. Yuk, yuk, waktu dan tempat Kak Alfi berikan kepada Kak Nabila dan Kak Nafisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Masya Allah, tadi kita udah sama-sama bareng-bareng ya belajar tentang storytelling. Pada semangat? Masih pada semangat? Masih, Masya Allah. Nah, di sini Kak Nafisa izin memperkenalkan diri dulu. Nah, perkenalkan, nama Kakak Nafisa Azahra di jurusan entrepreneur. Di sini Kakak mau mengadakan webinar tentang public speaking. Ada yang tahu public speaking itu apa? Ada yang tahu? Public Komunikasi. gimana? Komunikasi. Iya. Komunikasi. Di komunikasi, public speaking itu berbicara di depan banyak orang. Nah, di sini ada nggak yang masih ngerasa takut, grogi, terus cemas ketika disuruh berbicara di depan banyak orang? Kalau ada, boleh acungkan tangannya. Ada yang masih takut ketika, ayo presentasi di kelas. Ada yang masih takut? Nah, acungkan tangannya. Kalau masih ada yang takut, gak apa-apa. Gak apa-apa takut, itu hal yang wajar. Karena menurut data, 70% orang di dunia ini itu ngalamin hal yang sama. Yaitu rasa takut, cemas. Nah, di sini teman-teman sering ngelihat orang yang public speaking-nya bagus, orang-orang hebat. Kak Nafisa yakin mereka semua itu pernah mengalami hal yang sama, yaitu grogi, takut, cemas. Tapi bedanya dengan kita, mereka semua orang-orang hebat itu punya tipsnya, teman-teman. Punya tips untuk mengatasinya, mengatasi groginya. Mereka udah berani, mereka jam terbangnya udah banyak. Bukan jamnya yang terbang ya, tapi pengalamannya udah banyak. Nah, dari sini webinar yang kakak buat ini, kakak ingin berikan ke teman-teman, ke adik-adik, gimana caranya supaya kita tuh bisa jadi kayak mereka, menjadi orang-orang hebat. Kakak Nafisa nanti di sana bakal bahas tentang kenapa ya kok kita bisa punya rasa takut, kita kok bisa grogi ya, terus cara ngatasinnya gimana, terus nanti Kak Nafisa juga bakal ajarin cara menguasai panggung. Nah, Kak Nafisa bakal ajarin rahasia menguasai panggung, biar kita nggak kaku teman-teman. Nah, di sana bukan cuma dapat itu aja, setelah Zoom, adik-adik juga dapat e-booknya, e-book tentang mengelola pikiran. Siap? Kenapa? Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa Kak Nafisa kasih buku mengelola pikiran?
Ada yang tahu kenapa? Kenapa Kak Nafisa kasih buku e-book mengelola pikiran? Karena gini teman-teman, kalau kita udah bikin kegiatan banyak, udah kegiatannya banyak nih, aku pingin bisa piano, aku pingin belajar nyanyi, atau pingin belajar sepatu roda, sepeda, tapi teman-teman punya banyak rasa takut. Nanti kira-kira bisa tercapai nggak belajar bisa naik sepeda itu? Kira-kira bisa tercapai nggak kalau kita takut? Tidak. Tidak, betul Kak Azana. Maka dari itu, kita tuh harus berani. Karena untuk berhasil itu, kita harus banyak mencoba. Jadi nggak boleh takut. Nah, Kak Nafisa bakal kasih tahu gimana caranya mengubah rasa takut itu, grogi itu jadi berani, jadi percaya diri. Nah, biar bisa ngomong ke semua orang public speaking. Nah, gitu nanti juga kita bakal ngadain teka-teki seru, belajar latihan praktek intonasi, artikulasi. Nanti kita banyak melakukan game-game seru kayak gitu teman-teman. Jadi kalau yang berminat bisa hubungi adminnya ya, atau bisa bilang di grup, aku mau ikut kelas public speaking, seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar supaya kita jadi orang-orang yang hebat di masa depan. Bayangin teman-teman di sini harganya dari 149.000 jadi 99.000 aja. Bayangin teman-teman beli 99.000 di Indomaret atau di Alfamart, di minimarket manapun beli jajanan. Nyampenya kemana? Ke perut dan kenyangnya cuma beberapa jam. Tapi kalau teman-teman ikut webinar kakak, 99.000 itu bisa jadi investasi besar buat masa depan. Bahkan jadi jangka panjang buat teman-teman. Jadi yang mau bisa ikut, bisa bilang mau di grup, oke? Nah, segitu aja pemaparan dari Kak Nafisa. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pernah nggak sih kalian pengen bikin karya, suatu karya cuma lewat HP aja? Nah, pasti pada pengen kan? Caranya gimana? Nah, kita akan ngadain kelas di webinar kelas Kanva Anak. Cuman model HP aja dan model aplikasi aja. Kalian bisa nyiptain desain yang bagus banget, sesuai keinginan kalian. Bersama saya, Nabila Asma Syifa, yang akan mendampingi kalian nantinya. Nah, di kelas ini, kalian itu akan belajar dasar desain, perkenalan dengan Canva, membuat poster Palestina, terus membuat animasi iklan. Pasti pada pengen kan? Pengen. Nah, ada yang tahu nggak nih apa itu desain? Gambar. Ya, gambar. Yang lain, ada yang tahu nggak nih? Desain itu apa? Iya, betul. Merancang. Oh, betul, Masya Allah. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Udah? Nah, nanti Kak Nabila akan jelasin di kelas selanjutnya kalau kalian mau bergabung. Kalian bakal belajar yang asik banget dan pastinya itu udah dapat sertifikat, karya digital yang nyata. Pasti kalian akan mempunyai karya yang Masya Allah bagus banget. Terus udah tersedia free PDF materi, gratis Canva Pro sebelum kalian praktek, terus free konsultan jika kalian pengen bertanya-tanya gitu. Terus untuk kalian, ini kuotanya terbatas ya, jadi jangan sampai ketinggalan nih. Jangan tunggu nanti, karena siapa tahu dari kelas ini kamu jadi makin percaya diri dan punya karya yang keren, cuman modal HP aja. Gak usah pakai laptop, HP aja bisa. Dan bisa membanggakan orang tua nih. Dan kalian, untuk kalian yang pengen bergabung, ini ada di harga 99.000 aja nih.
99.000 termasuk udah dapet benefitnya. Dan langsung praktek. Jadi kalian itu gak usah bingung lagi. Kita langsung praktek langsung di acara tersebut. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang desain? Ada yang tahu lebih gak tentang desain itu apa? Siapa tahu ada yang tahu nih. Selain jawaban tadi. Nabila bocorin sedikit ya. Desain itu sebuah gambar digital. Gambar digital yang biasanya, nah ini poster Kak Nabila ini sebuah desain namanya. Makanya, gimana sih cara membuat tulisan yang lucu? Ada gambarnya, ada gambar anak-anak, ada gambar cowok ini, terus ada gambar Kak Nabila nih. Nah, itu tuh dirancang dalam bentuk desain. Supaya apa? Supaya bisa menyampaikan, supaya apa? Supaya pesan yang kita sampaikan itu nyampe ke audiens. Makanya inilah sebuah desain. Dan yang desain public speaking tadi itu juga sebuah desain. Jadi kita akan belajar bareng nantinya. Iya. Jangan sampai ketinggalan ya untuk kelasnya. Ditunggu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Nafisa dan Kak Nabila untuk penjelasan kelasnya ya. Insya Allah untuk teman-teman yang tertarik, boleh banget ya langsung japri nomor admin kita. Dan teman-teman, tadi kan Kak Alfi kan memberikan tugas ya untuk membuat cerita. Nah, untuk teman-teman yang bisa bikin cerita paling seru, terus divideokan, terus habis itu teman-teman bacakan menggunakan intonasi, ekspresi, dan juga gerak tubuh yang bagus, maka Kak Alfi akan kasih hadiah spesial, yaitu kelas gratis public speaking bersama Kak Nafisa. Ada yang mau nggak nih join kelasnya Kak Nafisa? Biar kita bisa semakin pandai berbicara. Nah, ingat ya, tapi tugasnya bikin video cerita menggunakan intonasi, ekspresi, dan gerak tubuh. Oke, semangat ya. Oh iya, tadi Kak Alfi juga dapat kabar kalau untuk teman-teman semua yang ada di Zoom ini mendapatkan potongan 20% kalau teman-teman semua mau join kelasnya Kak Nafisah dan Kak Nabila. Buat teman-teman yang mau join kelasnya Kak Nafisa dan Kak Nabila akan mendapat potongan 20%. Mau gak nih? Mau. Nah, dan untuk teman-teman yang punya buat teman-teman yang ingin bergabung untuk 2 orang bisa mendapatkan harga cantik. Harga diskon cantik pokoknya. Jadi harganya itu jadi 170.000 2 orang. Nah, terus juga kita bakal mengadakan nih public speaking apa ini? Of Purple Life kayak gitu. Bakal banyak banget kelas-kelas deh buat teman-teman semua pastinya. Yang menarik, yang seru, yang heboh. Kak Umu Kulsum lucu banget. Masya Allah. Nah, gitu ya teman-teman semua. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Barangkali teman-temanlah yang terpilih menjadi pemenang dalam storytelling. Semangat ya, biar kita makin jago bercerita dan percaya diri. Nah, oke. Kak Alfi juga berharap nanti hasil videonya bisa dikirimkan ke grup. Pokoknya teman-teman Kak Alfi bangga banget sama teman-teman semua yang udah mau
berpartisipasi meramaikan webinar Kak Alfi pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga kepada para tim yang sudah mau mendukung perjalanan acara kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin kita nanti akan ada sesi berfoto ya Kak Nabila ya? Kak Iya, Nabila. iya. Iya. Yeay, foto-foto. Ingat ya teman-teman, berani bicara itu keren. Tapi yang paling keren itu saat kita bisa menyentuh hati orang menggunakan kata-kata kita dan cerita kita. Oke, cukup sekian dari Kak Alfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alfi, kembalikan. Oke, Masya Allah Kak Alfi. Seru gak nih? Udah belajar sama Kak Alfi? Seru gak nih? Pasti seru kan? Masya Allah. Nah, iya seru banget Kak Allah. Masya Allah, terharu gitu. Wah, gak kerasa ya teman-teman? Acara hari ini seru banget. Sampai kalian bisa bercerita dengan luar biasa, Masya Allah. Ceritanya keren-keren tadi, yang bercerita, ekspresinya hidup sekali. Suaranya juga mantap banget. Coba deh, siapa yang di sini sekarang jadi lebih berani tampil di depan teman-teman semua yang udah praktek tadi? Hebat semua ya. Tapi ingat ya, jadi pencerita hebat itu bukan cuma hari ini aja. Kalian bisa terus latihan di rumah, di depan kaca, atau ceritain dongeng buat adik-adik dan keluarga. Karena apa coba? Karena setiap kata bisa jadi keajaiban. Nah, terima kasih buat teman-teman semua, yang hebat banget, yang sudah mengikuti acara sampai siang ini. Acara Akulah Pencerita Hebat. Dan tentunya terima kasih juga buat mentor kita, buat guru kita, Kak Alfi, yang udah berbagi ilmu yang luar biasa banget. Nah, sebelum di sesi penutupan, kita akan foto bareng ya. Jangan lupa kameranya dibuka, biar nanti kelihatan wajah-wajah ceria kalian. Yuk yang belum buka, Kak. Ayo buka-buka Kak Ida. kameranya. Ayo dibuka, biar kita bisa foto bareng. Ayo Kak Andin, mukanya mana Kak Andin? Buat kenang-kenangan juga. Ayo Kak Umu Kulsum, Kak Kak Azra, Kak Agam. Ayo, on cam. Kita berikan wajah terbaik kita. Berikan. On cam, ayo on cam yang belum. Kak Ida? Udah on cam semua, udah siap? Siapa nih yang akan foto? Kak Alfi bisa tak di sana? Sebentar. Ditunggu ya. Oke. Alfi foto ya. Sekarang gaya apa ya? Gaya cinta dulu, cinta. Hitung kan 1, 2, 3 ya. Iya, Kak Nabila yang hitung gaya cinta, oke? Cinta. 1, 2, 3, cekrek. Oke, cantik. Sekarang gaya apa ya? 2 jari. 2 jari. 1, Ayo 2. berekspresi. Ayo tangannya 2 jari. Senyum 2, lebar. 3. Senyum lebar. Aduh, salah. Sebentar. Senyumnya mana? Senyumnya. Sebentar. Sebentar. Kenapa begini? Oke. Aman Kak Alfi? Sekarang gaya apa lagi nih? Pada mau gaya apa lagi? Gaya anak hebat. Sebentar. Aduh, kok error.
Oke, mau Itu gaya apa lagi tangannya nih? digenggam, Nah iya, Kak Nabila arahkan, Kak. tangannya digenggam, menunjukkan kalau kita itu anak hebat. Oke, sebentar. 1, 2. Sebentar. Nggak bisa ya? Duh, 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 duh. Error, Pak. Aduh, tidak. Tidak bisa. Hmm, Apaan Kak Alfi? sebentar. Masih ada kendala nih. Oke, bergaya. Oh, Siap bergaya. udah kalian 1, foto nih. 2, 3. Oh, Cheers. sudah difoto. Iya, Mas Rian. Terima kasih, Mas Rian. Udah, gaya bebas, gaya bebas. Kita belum gaya bebas nih. Mau gaya apa lagi? Terserah kalian mau gaya apa buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan ini, buat kenang-kenangan. Kayak gini. Gaya tangan, wih, tangan. Gaya bebas, gaya bebas, gaya bebas. 1, 2, 3, Mas Rian, fotokan. Udah belum, Mas? Oke, udah. Masya Allah. Nanti Oke. fotonya dikirim di grup ya. Jangan lupa diposting di Instagram atau enggak di story WA. Nah, untuk sesi terakhir adalah penutupan. Terima kasih buat kalian. Seru banget pada pagi hari ini. Terharu deh. Sebelum Kak Nabila pamit, kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin, subhanakallah wa atubu ilaih. Nah, Kak Nabila, izin pamit undur diri jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon maaf banget. Nabila izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di webinar selanjutnya. Wabarakatuh. Dadah. Dadah.